ya. Ibu absen dulu. Nabila hadir. Naisila hadir. Nia hadir. Fiona hadir. Masker dipakai anak ya. Kita harus menjaga kesehatan, protokol kesehatan kita ya harus jaga. Oke. Sebelum kita ke materi kita apa sekarang? Jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Jadi, jiwa kita akan tenang kalau kita melakukan sujud. Jadi kita termotivasi sholat sujudnya. Jadi harus 34 kali kita melakukan sujud. Itu ya. Itu harus termotivasi kalian setiap hari seperti itu. Oke. Kemudian ini jiwa lebih tenang melakukan sujud. Ibu baca kompetensi intinya. Kompetensi inti yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong. Itu ya. Kemudian percaya diri, berintegrasi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Tuh. Kemudian yang KI3 kalian memahami pengetahuan, baik itu pengetahuan faktual, baik itu pengetahuan konseptual, baik itu pengetahuan dari prosedural. Oke, berdasarkan rasa ingin tahu kalian akan pengetahuan itu, rasa ingin tahu. Kemudian tentang pengetahuan teknologi, seni, budaya terkait dengan fenomena dan kejadian. Kemudian yang ke-4, mengolah, mengaji. Kalian bisa mengolah, mengaji dalam ranah konflik menggunakan, menguraikan, merangkai. Itu ya, memotivasi, membuat. Ada ranah abstrak dan juga ada menulis, membaca. Kemudian membuat, menghitung, menggambar, mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain. Sumber lain maksudnya ini buku-buku kalian yang pernah kalian baca. Ya, itu. Kemudian kita ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini 1.5 menerapkan ketentuan sujud. Hikmah sujud syukur, hikmah sujud sahwi, dan hikmah sujud tilawah. Yang 4.7 mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Oke. Kemudian indikatornya yang pertama membiasakan sujud syukur, kan? Sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. 3.7.2 menjelaskan pengertiannya. Pengertian apa itu sujud syukur, apa itu sujud sahwi, apa itu sujud tilawah. Kemudian yang selanjutnya menjelaskan ketentuannya. Tentuannya tata caranya. Bagaimana caranya tersebut? Dan ketentuan dengan sujud tilawah. Selanjutnya menunjukkan dalil tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian selanjutnya 3.7.5 menjelaskan hikmahnya. Apa itu hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dan selanjutnya melaksanakan 4.7.1 melaksanakan tata cara. Bagaimana itu tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dengan sujud tilawah. Kalian harus pelajari yang kalian bisa pahami. Ini ya, siswa mampu memahami pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kalian harus paham pengertiannya sama sekali itu. Kemudian tujuan yang kedua, kalian memahami dalilnya. Dalil sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tata cara. Sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian tujuan pembelajaran yang kelima yaitu memaparkan rumusan hikmahnya. Sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Nah, nanti sebelum kita ke materi, Ibu memberi kelompok terlebih dahulu pada kalian. Ayo, Nabila kelompok dengan Nia. Ini Naisila kelompok dengan Fiona. Ayo, kelompoknya berdekatan kalian duduknya. Ayo.
kelompok, yang ini kelompok 1, yang kelompoknya kelompok 2 ya. Oke, sekarang kita ke materi. Materi kita tolong kalian pahami tentang sujud. Macam-macam sujud, sujud ada 3 ya. Ada 3, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, sekarang sih coba kalian perhatikan sujud syukur pengertiannya. Sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau terhindar dari bahaya. Kalian melakukan sujud syukur itu ketika kalian mendapatkan nikmat kepada Allah, bersyukur, atau kalian terhindar dari bahaya. Itu yang tadi sujud syukur. Sekarang yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Tetapi kalian ragu, saya lupa. Karena kita manusia biasa tidak luput dari lupa. Itu ya. Kemudian yang ketiga, sujud tilawah. Artinya di sana sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah. Kemudian juga dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat. Ketika kalian membaca ayat-ayat sajadah atau kalian mendengar ayat-ayat sajadah, kalian harus lakukan dengan sujud, namanya sujud tilawah. Ini pengertian dari sujud-sujud yang Ibu jelaskan tadi. Ya. Nih, coba kalian perhatikan. Itu ada gambar orang lagi sujud. Itu namanya sujud syukur. Bacaannya dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil ketika sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kemudian coba kalian perhatikan selebrasi sujud syukur punggawa timnas U16 ketika syukur. Coba perhatikan gambarnya. Ya, dia melakukan sujud syukur dimanapun. Itu kalau kalian mendapatkan nikmat, kalian menang dalam perlombaan, meminta sujud syukur kepada Allah, apabila kalian menang. Kemudian yang selanjutnya, bacaan sujud sahwi. Sujud sahwi itu bacanya subhana man la yanamu wa la yasku. Kalian baca sujud sahwi ketika apa kalian membaca sujud sahwi? Ketika sujud. Waktu kalian lupa akan rakaat sholat, lupa kalian bacaan sholat ketika kalian melakukan sholat. Ya, ini namanya sujud sahwi. Kemudian yang selanjutnya sujud tilawah. Itu bacaannya. Coba dibaca Nabila. Sajadah wajahiyah. Sajadah wajahiyah lillazi khalaqahu wasaqqa wa basarahu fi Wakuwati. Itu ya, itu bacaan sujud tilawah. Kalian lihat ya, anak yang lagi sujud tilawah. Oke? Dari yang Ibu paparkan, yang Ibu jelaskan, kalian lihat gambar-gambarnya. Ada yang ingin kalian tanya ke kelompok 2? Murid saja sebab-sebab dari sujud syukur. Oke, sekarang sama temannya yang sudah bertanya. Oke, siapa yang mau menjawab? Ada yang bisa menjawab? Oke, Ibu jelaskan ya. Tadi pertanyaan temannya, sebab-sebabnya apa saja sih Bu kalau kita ini sujud syukur? Nah, tadi kan udah Ibu jelaskan. Udah Ibu jelaskan bahwa kita melakukan sujud syukur itu karena kita terhindar dari bahaya atau kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi dicontohkan orang yang sedang main bola, timnas U16 gitu. Dia melaksanakan sujud syukur, itu berarti dia mendapatkan kenikmatan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhindar dari bahaya. Terhindar dari bahaya gimana? Terhindar dari bahaya misalnya kalian dari dalam perjalanan. Tiba-tiba ada pohon tumbang. Kalian lewat dari pohon tumbang itu, ternyata kalian nggak kena bahaya itu. Kalian langsung
rincian yang Ibu sebutkan tadi, kemudian kalian bagaimana mempraktekkan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Nanti ada salah satu kelompok kalian yang maju ke depan untuk diskusinya ya. Oke, kelompok dua. Berapa menit dari kelas? 12 menit. Kerjakan ya. Oke, kelompok yang mana yang mau untuk pemodelannya yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang jadi tugasnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa antara berabu di dalam salat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. B. Dasar hukum sujud sahwi. Hukum melakukan sujud sahwi adalah sunnah sebagai hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Ya, tata caranya gimana? Tata cara melakukan sujud syukur. Tata cara sujud syukur cukup mudah untuk dipraktikkan dan dilaksanakan. Ada tata caranya dalam sebagai berikut. 1. Menghadap kiblat. 2. Sujud syukur. 3. Sujud syukur seperti sujud dalam salat dengan membaca doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la tiada kekuatan serta alat upaya kecuali atas izin Allah yang Oke, coba praktekinnya. Praktekin gimana? Praktek sujud syukurnya gimana? Pertama apa? Kemudian yang nomor 2 tolong dengarkan nanti di komen ya. Oke, kalau nomor 1 nanti yang nomor 2 nanti komen. Ya, lagi duduk sujudnya. Oke, dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komen dari kelompok 1 gimana? izin kelompok 1 salah bacaan sujud. Sujudnya, salah bacaan sujudnya. Oke, silakan duduk nak. Ini kalau kita melakukan sujud syukur, bacaannya itu bacaan tahmid, tahlil, ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Itu bacaan sujud syukur. Gimana tata caranya? Nanti kita lanjutkan ke pertemuan kedua. Itu ada tata caranya, nanti Ibu uraikan nanti ke pas pertemuan kedua. Ya, kalau bacaan sujud sahwi, subhana man la yana wala yasku. Itu bacaan sujud sahwi. Dilakukan berapa kali sujudnya, nak? 2 kali. Itu kalian lakukan sebelum kalian salam ketika sholat. Udah baca tahiyat akhir, jangan dulu salam, baca dulu sujud sahwinya, baru selesai itu baru salam. Itu dari penjelasan dari Ibu, udah Ibu penguatan dari materinya. Minggu depan kita lanjut ke materi sama dengan sujud ini, tetapi ke tata caranya dan dalil-dalilnya. Minggu depan kita ke tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Oke, mungkin itu aja. Jadi dikumpulkan ya.
apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian dan kalian lakukan setiap hari ya. Oke, lakukan setiap hari, mendapatkan pahala. Kemudian kalian selalu bersyukur